Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Sadaqallah. Baik Bapak Ibu ya, hari ini kita lanjut tadabbur surat Al-Baqarah. Kemarin terakhir ayat 265 ya. 266 gak jadi. Sekarang kita bahas ayat 266 halaman 45. Boleh Bapak Ibu dibuka ya. Untuk selanjutnya Ustadz Adri dibaca surat Al-Baqarah ayat 266. Saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik Bapak Ibu ya, ini jadi Allah memberikan perumpamaan atau permisalan ya. Supaya apa? Supaya lebih jelas, supaya lebih terang ya. Jadi Allah mengumpamakan orang yang menginginkan ya, mempunyai kebunnya apa? Kebunnya kebun kurma, kebun anggur, itu kan kalau di sana sangat berharga di Arab ya. Dan ada mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai sumber mata air ya. Lalu ada buah-buahan banyak yang lainnya ya, termasuk sayur-sayuran, cabai, segala buah-buahan, durian, mangga ya. Dengan harapan bisa untuk masa tuanya ya. Jadi dia dari masa muda membangun kebun untuk masa tuanya dan untuk anak-anaknya nanti diwariskan. Dan ternyata ada angin kencang dan angin itu di dalamnya ada apinya ya.
lalu membakar kebun itu semuanya habis tanpa sisa ya. Jadi yang tadinya mereka tergantung dengan kebun itu, ternyata kebunnya habis tanpa sisa, bahkan anak-anaknya pun yang menjadi harapan dan tumpuannya nggak kebagian ya. Padahal itu juga ketergantungan dia dan anaknya masih lemah yang diharapkan bisa untuk meneruskan, tapi masih kecil. Dia terbakar habis, sama sekali tidak ada sisa. Itulah gambaran orang yang menginfakkan hartanya dengan riya ya, atau bisa dengan mani wal azza, menyebut-nyebut atau menyakiti orang. Jadi perumpamannya seperti orang yang menginfakkan hartanya tapi habis semuanya. Ayat ini berlawanan dengan ayat yang sebelumnya, ayat 265. Kalau ayat 265 menjelaskan bahwa orang yang berkebun dengan mengharapkan ridho Allah ya, itu seperti orang yang berkebun menghasilkan banyak buah-buahan yang di dataran tinggi ya, itu bahkan enggak hujan gerimis pun itu bisa menghasilkan banyak. Sementara ya, orang yang menginfakkan hartanya dengan riya, Allah mengibaratkan seperti orang yang berkebun ya, tapi hasilnya habis terbakar dengan api. Jadi kesimpulannya bahwa infak yang kita lakukan itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niat. Kita sama melakukan infak ya, sama-sama misalnya 100.000, tapi bisa beda niatnya, bisa beda hasilnya tergantung niatnya. Kita sama-sama ngaji di sini, bisa beda hasilnya tergantung niatnya. Kalau niatnya mengharapkan ridha Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya karena ingin biar dilihat rajin sama teman-temannya, nah maka dia nggak mendapatkan pahala ya. Jadi tergantung dari niat kita melakukan sesuatu, meskipun perbuatannya sama tapi hasilnya bisa beda kalau niatnya kita beda ya. Seperti di ayat 266 ini ya, dia menginfakkan hartanya tapi dia dengan niat biar dilihat sama orang, riya ya, biar bisa dipuji sama orang ya. Jadi ini berkaitan dengan niat, sangat penting ya, bagi kita dalam melakukan ibadah ya. Innamal amalu bin niat. Baik ya, udah selesai nih dibahas. Kita, kita belum, kata ibu-ibu tuh. Belum belum nangkep kan. Baik, kalau belum nangkep saya akan bahas kata per kata, huruf per huruf ya. Ayawaddu ahadukum ya, apakah ada dari seseorang dari kalian yang menginginkan ya. Kalau di sini a itu apakah ya, itu istifham al ingkari, pertanyaan yang diingkari ya, yang nggak perlu dijawab ya. Misalkan begini, apakah kamu mau malas belajar nanti tidak naik kelas, itu nggak perlu dijawab, tapi dijawabnya dengan perbuatan, nggak perlu dengan ucapan ya. Itu namanya al istifham al ingkari, pertanyaan yang diingkari ya. Yawaddu ya, yawaddu ini ya artinya sangat menginginkan ya. Jadi seorang ini, ahadukum salah seorang ini ya, itu sangat menginginkan punya kebun ya, kebun buah kurma dan anggur, karena kurma dan anggur ini sangat berharga kalau di Arab ya. Kurma adalah makanan pokok, sedangkan anggur itu buah-buahan yang bisa dibuat minuman ya. Dan di sana sangat berharga. Jadi Allah mengumpamakan seorang yang menginginkan punya kebun yang besar
yang dalamnya ada kurma dan anggur. Ya. Nah, yawadu ini ya itu mawadah dari kata yawadu juga ya, artinya cinta kasih yang sempurna, tidak berbagi. Nah, mawadah ya, yawadu menginginkan, artinya benar-benar sangat menginginkan, sangat mencintai. Kalau mawadah ya tidak terbagi gitu. Yawadu ahadukum antakuna lahu ya. Apakah ada seorang dari kalian yang menginginkan ya bahwa kalian lahu mempunyai jannatun, kebun ya. Jadi kebun di sini ya jannatun di sini artinya kebun yang rindang, yang istimewa ya. Karena bustan juga artinya kebun, tapi kebun biasa. Tapi kalau jannatun kebun yang istimewa, semuanya tertutup dengan pohon-pohonan, termasuk bawahnya juga ada pohon-pohonan kecil seperti rumput, bunga-bungaan. Pokoknya ini kebun yang istimewa, menutupi semua ya. Ulama juga mengartikan yang dimaksud jannatun di sini adalah tempat yang bisa menghasilkan ya, kayak buah-buahan. Nah, kalau ibaratnya kalau orang yang kerja kantoran, jannatun itu kantornya lah. Kalau orang pegawai ya, karyawan itu ibaratnya kantornya. Kalau seorang pedagang itu jannatun itu ibaratnya tokonya, tempat dagangnya ya. Kalau peternak ya itu tempat ternaknya yang bisa menghasilkan untuk kehidupan dia. Nah, itu jannatun. Nah, kalau di sini kebun yang menghasilkan untuk kehidupan dia ya. Jadi ulama menafsirkan seperti itu, ditafsirkan secara luas ya. Kalau pengusaha ya tempat usahanya dia gitu. Kalau pegawai kantornya dia. Jadi jannatun ini bisa diartikan secara luas ya. Nah, di sini jannatun di sini maksudnya kebun ya yang menghasilkan min nahili wa anab ya, dari kurma dan dari anggur ya. Ini sangat berharga di sana sehingga Allah mengumpamakan kurma dan anggur, buah-buahan yang sangat berharga, karena kurma makanan pokok bagi bangsa Arab ya. Tajri min tahtihal anhar, dan mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tajri di sini artinya mengalir dengan kencang. Kalau orang itu ibaratnya berlari ya. Nah, tajri itu ada sungai-sungai mengalir dengan kencang. Jadi air itu bunyi bergemericik kalau tajri itu ya. Kalau air yang tenang kan nggak bunyi itu ya, nggak bunyi bergemericik. Kalau ada orang yang buat taman tuh ya, terus ada air pancuran bunyi gemericik, nah itu kan enak didengarnya, alami, suasana alami kadang. Nah, ini juga airnya bunyi bergemericik tajri ya, kencang sehingga mengeluarkan gemericik air. Min tahtihal anhar, dari bawahnya ada sungai-sungai. Jadi anhar di sini bentuk jamak ya, artinya banyak sungainya, sungai-sungai. Kalau sungainya satu nahrun, tapi kalau sungainya banyak anhar, ada banyak sungai mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini istimewa ya. Jadi kebun itu mengalir sungai-sungai ya. Dari dalam kebun itu, artinya kebun ini sebagai sumber dari sungai-sungai, artinya mata air ya. Ini istimewa kebunnya. Udah kebunnya menghasilkan kurma dan anggur ya, lalu dia mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Jadi sebagai sumber mata air bagi sungai-sungai ya. Dan itu banyak sungainya, bukan hanya satu. Lahu biha ya, baginya di dalamnya. Jadi di dalam kebun itu ada sumber mata air yang menghasilkan sungai-sungai yang banyak. Min kulli samarotin, dan dari tiap masing-masing ada buah-buahan. Nah, di sekitarnya bukan hanya ada pohon kurma dan pohon anggur ya, tapi juga ada buah-buahan yang lainnya ya. Ada buah mangga, buah durian, pokoknya semua macam buah-buahan ya. Termasuk ya ada sayur-sayuran, cabai, pokoknya lengkap di situ. Semua kebutuhan ya untuk kehidupan dia terpenuhi dari situ, dari kebun itu.
dan ia sangat tergantung dengan kebun itu ya, semuanya ada di situ. Wa asobahul kibaru ya. Jadi mereka sudah mencapai masa tua. Artinya masa tua ini ada dua pengertian. Yang pertama, masa tua dia udah nggak mampu lagi untuk melakukan usaha atau melakukan berkebun. Yang kedua, yang dimaksud masa tua artinya dia dari masa muda ya sampai tua waktunya digunakan untuk berkebun. Jadi masa muda dia digunakan untuk berkebun sampai tua ya. Waktunya dihabiskan untuk berkebun. Wa asobahul kibaru, dan mencapai masa tua walahu baginya ya. Jadi benar-benar waktunya digunakan untuk berkebun ya. Walahu juriyatun, dan dia mempunyai keturunan du'afa. Du'afa itu lemah, maksudnya masih kecil anak-anaknya ya. Nah dia dari muda berkebun, lalu dia mengharapkan kebun itu bisa untuk menghidupi keluarganya ya, dan bisa diwariskan untuk anak-anaknya sampai dia tua ya. Kan udah tinggal nikmatin. Banyak kan orang yang meniti karir dari muda tujuannya untuk masa tua ya. Dia bangun usaha dari kecil ya, sampai besar dengan harapan bisa untuk menghidupi masa tua ya. Dan itu menjadi satu-satunya harapan dia ketergantungannya sangat tinggi dengan usaha itu, dengan kebun itu ya. Anaknya masih kecil sedangkan dia udah enggak bisa untuk berusaha lagi karena udah tua ya. Dan anaknya yang diharapkan bisa meneruskan masih kecil. Bahkan anaknya juga masih ketergantungan sama kebun itu ya. Jadi benar-benar ketergantungannya sangat tinggi dengan kebun itu. Fa asobaha, lalu menimpanya iksorun ya. Angin yang kencang, angin topan yang kencang ya. Fihi, di dalamnya narun, ada api, wahtarokot, lalu membakarnya ya. Jadi ketika ya dia udah menjadikan itu sebagai harapan satu-satunya dan itu menjadi ketergantungan buat dia, tiba-tiba ada angin topan atau angin tornado yang muter. Itu angin apa ya? Angin puting beliung ya. Nah itu saking kencengnya angin itu sampai mengeluarkan panas api ya. Lalu menghabiskan semua kebun-kebun tanpa sisa ya. Nah, jadi kebun-kebun yang ada di kebunnya dia itu semua buah-buahannya habis terbakar tanpa sisa. Ya, jadi udah dia mengharapkan ketergantungan ini dengan kebun itu, ternyata kebunnya habis tanpa sisa. Nah, jadi dia sangat kecewa, semua bergabunglah bersatu, frustasi, putus asa, putus harapan, itu jadi satu ya. Karena itu satu-satunya yang diharapkan ternyata habis terbakar ya. Ya, sedangkan dia untuk membangun lagi tenaganya udah nggak kuat ya, karena udah tua. Kalau masih muda mungkin pikiran masih fresh, tenaga masih kuat, masih bisa untuk membangun lagi. Tapi ini karena udah tua ya, untuk membangun pun dia udah susah ya.
tenaga udah nggak ada. Makanya ini jadi satulah antara putus asa, frustasi, kecewa. Ya, itulah gambaran ya orang yang berinfak dengan riya. Jadi Allah menggambarkan orang yang berinfak ya di dunia itu seperti masa muda. Jadi orang yang berinfak ya di dunia itu masa muda. Dia mengharapkan pahala di akhirat itu masa tua ya. Jadi ketika masa muda dia berinfak di dunia ya. Mengharapkan pahala di hari tua itu masa mengharapkan pahala di akhirat itu masa tua, dan ternyata di masa tuanya nggak dapat apa-apa ya, nggak bisa masuk surga, bahkan membentengi dirinya dari api neraka pun nggak bisa. Jadi benar-benar jong lah dia, infak dia ya di dunia, ibaratnya masa mudanya dia itu benar-benar sia-sia ya. Ketika dia mengharapkan pahala di akhirat, itu ibaratnya masa tuanya itu tidak dapat apa-apa ketika di akhirat. Ya Allah, ini saya udah berinfak banyak, udah besar, bahkan semua harta saya infakkan gitu. Ternyata nggak ada apa-apanya. Karena apa? Karena riya ya. Bayangin orang yang infak itu karena riya nggak dapat apa-apa, apalagi yang nggak infak. Atau ada yang berpikir kalau gitu nggak usah infak aja, malah nggak dapat apa-apa. Kalau orang yang infak dengan riya, ya, dia masih mendapatkan pujian di dunia, ya, karena dia mengharapkan pujian di dunia. Misalnya dia menginfakkan hartanya biar dilihat sama orang, itu Allah akan berikan kehormatan bagi dia. Dia akan dipuji, akan dihormati di dunia, akan dihargai. Iya, dia dapat pujian. Tapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Nah, silakan tuh minta pujian sama manusia, kata Allah gitu. Tapi kalau buat pahala nggak ada, karena engkau mengharapkan pujian dari manusia, maka aku berikan. Ya, jadi tergantung niat kita nih. Ya, wah hebat. Banyak kan orang yang menganggap wah ini orang hebat, sedekahnya luar biasa, orangnya dermawan, dapat pujian ya. Tapi niatnya dia karena Allah apa karena riya, mengharapkan pujian dari manusia ya. Kalau mengharapkan pujian manusia dapat pujian, tapi kalau dia mengharapkan ridho Allah dapat keduanya. Dia mendapatkan pahala dari Allah dan dia juga sebagai orang yang dermawan yang disayangi oleh manusia. Orang yang dermawan tuh disayangi, dikasih ya. Baik biarpun dia muslim atau non muslim ya, itu kalau orang yang suka berbagi itu biasanya disenangi dan disayangi sama orang. Nah itu dia dapat tuh ya, disenangi dan dipuji sama orang. Tapi kalau dia nggak karena ridho Allah, nggak dapat pahala dari Allah ya, sayang gitu. Nah itu ibaratnya orang yang menanam kebun di masa muda ya, dengan harapan mendapatkan hasil, ternyata habis semua, terbakar. Karena apa? Karena mengharapkan pujian dari manusia ya. Jadi dia cuma dapat menikmati apa yang dia lihat aja, tapi nggak bisa nggak bisa menikmati hasilnya gitu. Dia seneng ngelihatnya gitu, cuman seneng ngelihatnya, tapi hasilnya nggak bisa dinikmati karena habis terbakar ya. Itu perumpamaan Allah ya, mengumpamakan orang yang berinfak dengan riya. Kadzalika yubayyinullah ya, demikianlah ya Allah menerangkan lakum bagi kalian al ayati ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun, agar supaya kalian berpikir ya. Jadi di sini Allah menjelaskan ya, ayat-ayatnya dengan perumpamaan, dan ini supaya lebih jelas. Banyak ya Allah memberikan perumpamaan
Dan tujuannya apa? Agar kita berpikir, ya. Berpikir ketika kita menginfakkan hartanya, kita memikirkan yang pertama sebelum infak, ya. Kita berpikir nih, innamal a'malu binniyat. Jadi luruskan dulu niatnya. Jadi ketika kita menginfakkan sebelum kita menginfakkan hartanya, niatkan bahwa apa yang kita infakkan karena Allah, mardotillah. Ya, itu sebelum. Saat menginfakkan, kita mantapkan hati kita yakinkan ya bahwa apa yang kita infakkan itu, yakin bahwa Allah akan menggantinya, Allah akan memberi ganjaran pahala. Setelah berinfak, ya, itu kita jangan ungkit-ungkit lagi, ya. Jadi jangan kita udah selesai infak udah, ya, jangan diungkit-ungkit lagi atau disebut-sebut atau menyakiti orang, ya. Nah itu akan hilang. Jadi 3 nih prosesnya. Sebelum infak, ya, kita niatkan karena Allah. Di saat infak kita mantapkan bahwa apa yang kita infakkan itu nanti akan mendapatkan balasan. Setelah infak, ya, kita nggak perlu diungkit-ungkit lagi, kita nggak usah sebut-sebut lagi, dengan harapan kita bisa mendapatkan ganjaran pahala, ya. Nah jadi Allah memerintahkan untuk tatafakkarun, ya, berpikirlah bukan dalam hal infak aja, dalam hal yang lain juga gitu, ya. Dalam hal ibadah, ya, sebelum kita melaksanakan misalnya umroh, niatkan karena Allah, ya. Ada kan ketika mau ibadah, ya, niatnya udah bagus nih karena Allah. Di saat dia melakukan ibadah, dia lupa, dia foto, dia video. Wah, alhamdulillah udah sampai Mekah nih. Mudah-mudahan ya yang lain bisa kesini gitu. Nah, niatnya mungkin mau mendoakan tapi nggak tahu ya niatnya dalam hatinya seperti apa, ya. Nah akhirnya jadi ria, sayang, ya, udah tenaga, waktu mahal kan ke sana, tapi begitu ini nggak dapat pahala, sayang, rugi. Makanya harus diluruskan niatnya. Begitu juga begitu selesai ibadah, ya, umroh, bagi-bagilah biar dibilang dermawan dalam hatinya, ya. Hadiah bagus kan membagi-bagi, tapi niatnya supaya dipuji apa nih, ya. Nah jadi penting, ya, meluruskan niat sebelum, di saat dan sesudah melakukan ibadah, baik itu infak, ibadah umroh, sholat, ibadah puasa, ya, itu penting meluruskan niat, ya. Tahajud juga gitu, niatnya bagus nih, mau ibadah karena Allah. Nah di akhir setelah melakukan ibadah, aduh ngantuk banget nih semalam tahajud jam 2 gitu. Nah, niatnya karena apa? Karena mau informasi apa karena mau riya nih, ya. Nah itu akan sia-sia. Jadi hati-hati dalam melakukan ibadah, ya. Luruskan niatnya, jangan sampai nanti hilang, terbakar, hangus pahala kita hanya karena riya atau pengen dilihat, ya. Ini kelihatannya sepele loh, tapi nanti di sananya kita jong, jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai kita udah berusaha keras kayak puasa kan, itu dari pagi sampai sore menahan lapar, haus, ya, tapi begitu di akhirat nggak dapat pahala puasa, itu kan sayang, rugi, ya. Hanya karena kita riya atau pengen dilihat sama orang. Begitu juga dalam ibadah sholat 5 waktu, ya, itu kan kita perlu tenaga, energi, harus datang subuh-subuh. Sekarang jam 4 seperempat lagi, ya, subuhnya. Nah lalu
ketika di akhirat ternyata sholat kita jong gitu, ibaratnya kayak tanah yang ada di batu yang licin ya, habis semuanya karena ria, karena mani wal aza ya, menyebut-nyebut atau menyakiti orang. Nah itu jangan sampai seperti itu. Sayang kalau kita melakukan itu, ibadahnya sia-sia ya, ibaratnya kayak kebun yang udah banyak ya kita tanami dari masa muda sampai masa tua, akhirnya hangus terbakar sia-sia ya. Itulah gambarannya ya. Ini udah selesai nih. Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Pak Arif belum siap deh. Kalau jin tuh semangat deh. Ayo silakan. Jadi Allah ini banyak memberi perumpamaan ya buat infak ini. Pertama di ayat 262 ya, orang yang menginfakkan hartanya itu seperti sebutir benih yang menghasilkan 7 tangkai, masing-masing tangkai menghasilkan 100 butir benih. Tuh pahalanya sampai 700 kali lipat orang yang berinfak ya. Ini bukan hanya infak harta aja, begitu juga orang yang melakukan kebaikan ya, itu bisa dibalas ganjaran sampai 700 kali lipat, bahkan bisa tak terbatas ya. Orang yang sabar ya, itu Allah akan memberi ganjaran tak terhingga atau tak terbatas ya. Itu di ayat 262. Lalu di ayat 264 ya, itu Allah mengumpamakan orang yang menginfakkan hartanya dengan mani wal aza dan riya. Itu seperti orang yang berkebun di batu yang licin ya. Itu kena tanah ya, terus habis semuanya itu, baik tanahnya maupun tumbuh-tumbuhannya kena hujan ya, sehingga tidak ada sama sekali, yang ada tinggal batunya aja, sia-sia ya. Tuh Pak Arif mau nanya tuh. Lalu yang keempat ya, di ayat 265, orang yang berinfak dengan ridho Allah itu mendapatkan kebun yang menghasilkan seperti orang berkebun di dataran tinggi, artinya kena gerimis pun itu subur ya. Dan di ayat 266 ini ya, orang yang berkebun karena riya itu nanti hasilnya seperti orang yang berkebun hangus terbakar tanpa sisa. Ya silakan Pak Arif. Tadi Bapak menceritakan bahwa di Arab itu banyak kebun kurma dan anggur. Kalau kurma saya nggak masalah, kalau anggur itu bukannya dijadikan minuman yang jadi minuman haram juga. Apa di sana sampai sekarang masih banyak orang yang suka minum minuman haram anggur gitu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Allah ini mengumpamakan kurma dan anggur karena ini buah-buahan yang sangat berharga kalau di Arab ya. Itu kurma itu makanan pokok di sana, dan anggur bukan hanya di Arab. Di Indonesia pun anggur termasuk buah-buahan yang mahal ya, termasuk buah-buahan yang elit ya. Kalau zaman dulu tuh makanan para raja-raja itu di meja harus ada anggur itu. Artinya ini makanan yang sangat berharga ya, bisa termasuk bisa dibuat minuman, difermentasi ya, seperti itu perumpamaannya ya. Bukan terus untuk mabuk-mabukan gitu, maksudnya ini sangat berharga gitu, dan itu bisa dibuat segala macam, termasuk bisa juga dibuat minuman. Kalau sekarang malah lebih meluas lagi ya, anggur itu bisa untuk buat es krim, buat kue segala macam, seperti itu Pak ya. Oke, ada lagi?
Ya, minjemin mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakili Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya ini masalah jannah. Jannah juga kan bisa disebut juga Surga. sebagai surga ya. Iya. Nah, kalau kalimat ini ya kalau di sini kan kebun gitu. Ya, Nah, itu gimana ini Ustaz? baik. Banyak. Ya, jadi Allah mengatakan surga itu dengan jannah, ya, karena jannah itu kebun yang rindang, yang nyaman, yang adem, ya. Itu semuanya tertutup dengan pohon-pohonan, bahkan tanahnya pun udah nggak kelihatan, mungkin rumput, bunga-bungaan. Jadi begitu indahnya, maka disebut jannah, jannatun, ya. Itu kebun yang rindang, beda dengan bustan, kebun yang biasa. Ini jannatun, kebun yang indah. Terus ada lagi mengalir sungai-sungai, ya. Itu sungainya bukannya sungai yang kayak di sini gitu, ya. Bahkan sungainya di atas ini, bukannya di bawah tanah tapi di atas dia sungai. Ya, indah. Terus bisa nyamperin sendiri sungainya. Ketika kita ingin minum susu, itu sungai nyamperin itu. Kita tinggal ciduk aja gitu, ya. Jadi Allah mengumpamakan surga itu jannah, ya, karena begitu indahnya kebun-kebun. Coba kalau kita pergi ke taman bunga, nah itu baru dunia, ya. Itu indah banget itu di situ, ya. Udah pernah ke taman bunga belum semuanya? Udah, ya. Coba lihat di taman bunga, itu begitu indah, semua bunga-bungaan, ya. Bahkan ada labirin dari pohon, ya, di sana. Nah, itu begitu bagus bunga-bunganya, terus semua tanam-tanamannya indah-indah semua. Nah, itu begitu indah dilihatnya, kayaknya nyaman, tenang di sana. Pengen berlama-lama di sana karena enak pemandangannya gitu. Terus sejuk, ya, karena banyak pohon-pohonan gitu, ya. Nah, itu gambarannya seperti itu, Pak, ya, surga. Maka disebut jannah karena banyak pohon-pohon yang rindang. Ada lagi? Tuh Pak Musinin. Harusnya ada 2, ya. Ya. Kalau kasusnya begini, misalnya saya punya usaha, punya karyawan, kita niatnya ini Pak ke karyawan, tapi di hari kecilnya juga supaya dia kerjanya lebih giat, itu masuk ke perumahan ini kan niatnya jadi punya dua niat yang ini, ada niatnya dan niat itu seperti apa? Harus seperti itu. Memang dalam perusahaan kan itu memang dia di sana kan istilahnya disiapkan CSR juga. CSR itu artinya memang supaya lingkungan itu lingkungan itu menikmati itu. Apakah kalau niatnya ada kedunaannya masih bisa dikembangkan seperti ini atau tetap gimana? Ya, baik. Ya, baik, ya. Jadi semua tergantung niat, ya. Kalau niat kita harapannya agar karyawan kita bisa lebih rajin, jadi rajin itu. Tapi satu hal, setiap perbuatan yang kita lakukan usahakan itu niatnya karena Allah, ya. Saya mau bantu karyawan lebihin biar nanti dia lebih ini lagi semangat kerjanya gitu, ya. Itu dia akan semangat, tapi usahakan niatnya karena Allah. Ya Allah, saya mau membantu dia buat keluarga dia, biar dia juga terbantukan, ya, sehingga rajin ibadahnya, sehingga rajin ini semangat sholatnya misalnya, ya, dan semangat juga kerjanya. Nah, itu insya Allah dapat dua-duanya, ya. Tapi kalau niatnya cuma untuk mendapatkan supaya karyawannya rajin, itu akan rajin. Tapi kalau niatnya enggak karena Allah, ya enggak dapat nanti pahala. Jadi niatkan selalu
untuk mengharapkan ridho Allah gitu ya. Ya, ini misalkan kayak saya jualan nih, kan saya juga usaha ya. Saya mewajibkan karyawan saya pakai jilbab. Bahkan ada masih satu orang yang non muslim, dengan harapan supaya dia mudah bisa tersentuh gitu. Ya, meskipun sampai sekarang belum tersentuh. Iya, belum tersentuh hatinya. Mudah-mudahan tersentuh ya. Ya, tapi saya mengharapkan ya itu bisa dia masuk Islam karena ridha Allah ya. Nah, itu harapan saya. Ya. Dan waktu saya tanya gimana kamu gerah gak gitu, sekarang sih udah nyaman-nyaman aja gitu. Nah udah nyaman dia, mudah-mudahan nanti juga nyaman dia masuk Islam gitu. Harapannya seperti itu ya. Jadi niatnya karena Allah dulu ya. Nah, baru kita kasih alasan-alasan dunia baru ya. Nah, kan dia nanya juga, emang kenapa sih harus pakai jilbab gitu ya. Dunianya juga kan harus jelas kan ya. Kalau saya bilang karena rambut itu kan kotor, keringat kena debu. Coba kalau misalkan makanan kena rambut, ya kan orang ilfil, makannya juga merasa nggak enak gitu. Ya kalau ada rambutnya. Nah makanya biar nggak rontok, ditutup pakai jilbab. Masuk akal kan? Tapi yang penting niat utamanya adalah agar mengharapkan ridho Allah. Ya, itu salah satu contohnya. Boleh kita niatnya agar semangat rajin karyawannya boleh, tapi yang utamanya niatkan karena mengharapkan ridho dari Allah, seperti itu ya. Ada lagi? Oh, Pak Adri silakan. Itu kan tadi ada bilmani wal azaya. Maknanya kalau kita lihat dengan surat Al-Humazah mirip ya, Humazatil Humazah itu. Nah itu apa ininya yang lebih jelek tuh yang bilmani wal azah apa Humazatil Humazah? Apa ini bedanya apa persamaannya itu? Iya. Jadi kalau mani kan disebut-sebut ya, menyebut-nyebut, oh itu saya nyumbang tuh buat dia, alhamdulillah lancar usahanya, itu mani ya, mani menyebut-nyebut. Kalau majah tuh sama mau majah, mengumpat, mencaci kan, majah itu mengumpat, mencaci atau menyakiti orang. Menyakiti kan nggak harus dengan fisik, dengan mulut pun bisa menyakiti, seperti itu ya. Jadi yang dimaksud majah ini sama dengan humajah, mengumpat, mencaci, menyakiti orang ya. Nah, maka itu lama itu hilangnya kalau disakiti hatinya gitu. Ibaratnya kayak kita menancap pohon atau kayu pakai paku. Ketika paku itu dicabut masih ada bekasnya tuh, bekas pakunya gitu. Nah begitu juga orang yang disakiti hatinya ya, meskipun udah minta maaf tapi masih inget terus tuh. Nah seperti itu. Jadi menyakiti hatinya orang ya, dengan cacian, umpatan, itu juga akan menghilangkan pahala. Bukan hanya menghilangkan pahala, orang yang disakiti juga akan inget terus itu sakit hati gitu ya. Makanya kan balasannya orang yang mencaci maki itu dia kena api yang terbakar hatinya ya, hatinya ya, itu kan hatinya terbakar. Gimana tuh, fisiknya masih utuh, hatinya terbakar dulu karena dia menyakiti hati seseorang ya. Ya itu di surat Al-Humajah ya, mengumpat atau mencaci. Ya, udah cukup ya kita atmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.